Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sutanto dengan NPM 1935025162113. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis kriteria investasi. Kriteria investasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur imbal hasil yang didapatkan atau biaya yang dikeluarkan untuk instrumen investasi tertentu. Adapun perhitungan kriteria investasi yaitu yang pertama menggunakan metode net present value atau NPV. NPV merupakan net benefit yang telah didiskonkan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor. Adapun rumus NPV yaitu sebagai berikut dengan keterangan bahwa RT itu adalah arus kas pada periode tertentu, sedangkan I adalah tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank. Adapun indikator dalam perhitungan NPV ini adalah jika NPV bernilai positif atau lebih dari 0 maka proyek tersebut layak untuk dijalankan, dan sebaliknya apabila NPV bernilai lebih kecil dari 0 maka proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan, dan jika NPV sama dengan 0 berarti proyek tersebut berada pada posisi BEP atau break even point. Sedangkan metode yang kedua yaitu menggunakan internal rate of return atau IRR. IRR adalah persentase yang digunakan untuk mengetahui presentasi keuntungan dari suatu proyek tiap-tiap tahun. Selain itu, IRR juga merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan proyek dalam mengembalikan bunga pinjaman. Pada dasarnya IRR menunjukkan tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Adapun rumus IRR yaitu adalah sebagai berikut dengan keterangan bahwa I1 merupakan tingkat suku bunga pertama yang diberikan oleh perbankan, sedangkan I2 adalah dicari dengan percobaan atau trial pada tingkat suku bunga tertentu yang tentunya lebih besar daripada I pertama, namun yang nantinya akan menghasilkan NPV sama dengan 0. Adapun indikator dalam perhitungan IRR adalah bahwa suatu proyek dikatakan layak apabila IRR lebih besar daripada tingkat suku bunga di tahun tersebut, dan sebaliknya apabila lebih kecil maka proyek tersebut dianggap tidak layak. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu menggunakan net benefit cost ratio, yaitu merupakan rasio yang diperoleh dari perbandingan benefit dari dan cost, dan tujuannya untuk mengetahui perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan pada suatu proyek terhadap manfaat yang diterima dari proyek tersebut. Adapun rumus dari net benefit cost ratio yaitu adalah sebagai berikut dengan keterangan bahwa B adalah benefit atau manfaat yang diberikan dari proyek tersebut, dan C berarti biaya atau cost. Dan indikator dari perhitungan net benefit cost ratio ini adalah suatu proyek dikatakan layak bahwa net benefit cost ratio-nya lebih dari 1. Sebaliknya apabila rasio lebih kecil dari 1 maka usaha atau proyek tersebut tidak layak untuk dijalankan. Jika hasil net benefit cost ratio lebih dari 1 maka dikatakan bahwa kita mendapatkan benefit lebih dari 1 apabila mengeluarkan satu cost. Maka apabila kurang dari 1 atau 0, usaha yang kita jalankan tidak menimbulkan benefit. Selanjutnya untuk metode perhitungan yang ketiga yaitu menggunakan gross benefit cost ratio. Gross benefit cost ratio merupakan rasio yang membandingkan antara present value positif dengan jumlah present value negatif. Sebenarnya ini rumusnya sama dengan net benefit cost ratio, yaitu dengan keterangan bahwa B adalah benefit dan C adalah cost-nya, dan kriteria pada gross benefit ini adalah jika gross benefit cost-nya lebih besar dari 1 maka proyek tersebut dikatakan layak untuk dilaksanakan, dan jika gross benefit cost ratio-nya lebih kecil dari 1 maka proyek dinyatakan tidak layak untuk dilaksanakan. Adapun metode perhitungan yang kelima atau yang terakhir adalah payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk
dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Adapun rumus dari payback period yaitu adalah dengan membagi initial investment dengan net cash flow per period. Dan indikator untuk perhitungan payback period ini adalah suatu usaha tersebut dikatakan layak jika payback periodnya lebih kecil daripada umur usaha atau proyek yang direncanakan. Jadi bisa dikatakan bahwa proyek tersebut membuahkan hasil yang mampu menutupi kos sebelum umur proyek tersebut berakhir atau mendekati akhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya